Setiap saat kita punya rasa takut yang berbeda. Waktu kecil, kita takut jatuh saat bersepeda, takut dimarahi saat hujan-hujanan, takut pula untuk berseluncur saat bermain. Tapi setelah beranjak dewasa, rasa takut itu terasa berbeda. Takut kehilangan pekerjaan, takut tidak mendapatkan pekerjaan, takut kehilangan produktivitas karyawannya, atau bahkan takut kalah saing dengan teknologi. Satu-satunya cara biar nggak lagi takut adalah berubah. Menambah nilai-nilai baru melalui soft skills maupun digital skills yang relevan demi beradaptasi dalam era yang dinamis ini. Kami dapat mendukung setiap perubahan baik yang dilakukan, memberantas rasa takut, selalu siap bertahan di segala kondisi dengan nilai baru yang dimiliki. Karena bagi kami, 1+1 bukan sama dengan 2, melainkan 3. Bersama kita bangun nilai baru. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya dimanapun teman-teman saat ini berada. Salam sehat bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Nah, pada sore hari ini mungkin sudah mulai ada yang bepergian. Tentu narasumber kita lagi pergian kayaknya. Dan teman-teman semuanya lagi dimanapun saat ini. Wah, sudah ada absen, belum ditanya, udah absen aja ya Kak, kayaknya dari Bali ya. Teman-teman semuanya dimanapun saat ini berada, silahkan kalau mungkin ingin kenalan dari mana aja lokasinya, silahkan share aja di kolom chatnya, lemparkan aja di sana biar makin kenal, makin tahu dimanapun teman-teman saat ini berada. Coba nanti saya notice ya. Sudah ada Kak Kean ya tadi ya, yang sudah absen di sana. Dan sudah mau masuk ke long weekend dan ya berapa hari lagi ya? Sudah tanggal 14 Februari. Hari apa itu? Hari-hari di mana biasanya orang dikasih sayang, tapi kita juga besok tanggal 14 itu kita menunjukkan kasih sayang kita sama Indonesia. Waduh, gimana maksudnya? Kita akan melakukan pemilihan umum teman-teman semuanya. Dan hari kasih suara ya, itu dia kata Kak Heni, hari kasih suara katanya. Nah, sudah mulai ramai teman-teman di kolom chatnya, dan teman-teman silahkan aja gunakan kolom chatnya. Sudah saya kasih bridging. Nanti kita juga akan membahas apa sih yang akan terjadi tanggal 14 dan mungkin apa saja yang akan informasi yang akan banyak bersebaran di mana-mana saat ini. Nah, sebelum kita mulai, kita akan coba sedikit memperkenalkan diri tentang apakah Kaizen, atau mungkin teman-teman udah tahu ya sebagian besar yang bahwa Kaizen itu apa. Coba akan saya share screen sebentar. Semuanya. Mana ya? Saya. Ya, teman-teman semuanya semoga di daerahnya masing-masing juga tidak hujan. Harapan saya cerah di manapun teman-teman berada, karena sudah musimnya juga, musim hujan ya kan. Dan jaga kesehatan, berapa info yang saya dapatkan,
banyak yang sudah mulai ada kebanjiran ya teman-teman, ada banjir di sana, di mana-mana sudah mulai banjir. Jadi jaga kesehatan, please jaga kesehatan supaya nanti di tanggal 14 kita bisa memberikan suara kita bisa melangkahkan kaki kita untuk memberikan pilihan yang terbaik. Nah, kita juga akan perkenalan sedikit ya teman-teman semua bahwa kita di Kaizen Room ini kita harapannya bisa memberikan empowering, ya, memberi semangat buat teman-teman, memberi perubahan pada teman-teman semuanya untuk jadi pembuat kehidupan yang lebih baik lagi. Dan mohon izin memperkenalkan diri bahwa ini dia ya Kaizen Room. Kita harapannya bisa menghadirkan pertumbuhan pada teman semuanya, meningkatkan dari segi kualitas sumber daya manusia teman-teman semua, dari segi training, workshop, konsultan, juga tentang kita semua bisa berkolaborasi dengan Kaizen Room. Nah, pada hari ini pun kita tidak sendiri karena kita bersama dengan Kompas ID, di mana teman-teman nanti bisa mendapatkan yang sudah mendaftar ya di hari ini akan mendapatkan gratis akses untuk kompasid.com selama 3 bulan seharga 120.000. Silahkan nanti kalau belum mengisi daftar hadirnya, pendaftarannya nanti isi daftar hadirnya nanti di belakang layar. Dan juga kita hari ini berkolaborasi dengan Mafindo, Masyarakat Fitnah Indonesia, dan nanti kita akan datangkan narasumbernya. Nah, itu dia. Dan teman-teman semuanya, saya harap untuk teman-teman dimanapun saat ini, semoga sinyalnya lancar pastinya, dan tidak ada halangan harapannya ya. Bisa menyimak dari awal sampai akhir, kalau ada kegelisahan ingin disampaikan, ditanyakan aja. Dan harapannya juga nanti bisa untuk tetap menjaga mic-nya biar di mute dulu ya. Nanti misalkan ada kesempatan dari kita untuk teman-teman bisa bertanya secara langsung, nanti saya persilahkan. Nah, mungkin akan saya langsung masuk ke narasumber kita, namun ada sesuatu yang akan ditampilkan. Ini dia, silahkan. Baik, terima kasih ke admin. Waduh. Nah, pada hari ini langsung aja akan saya panggil. Nanti kita ada 2 narasumber teman-teman. Yang pertama akan ada narasumber kita, Kak Heni, yang akan memberikan paparan. Dan nanti narasumber kedua kita ada Kak Rizky yang akan menanggapi dan juga akan berdiskusi bertiga nanti kita ya. Dari kita seru-seruan aja di sini. Mungkin saya langsung persilakan untuk memanggil narasumber kita yang pertama, yaitu ada Kak Heni. Monggo. Halo, Kak Heni. Selamat sore. Halo, selamat sore. Suaraku gimana? Aman nggak di sana? Aman. Nanti kalau ada backsound kayak kendaraan lewat, harap maklum ya. Karena saya sedang dalam perjalanan. Lagi perjalanan katanya ya. Waduh. Lagi di mana? Ya, sampai mana nih sekarang, Kak? Kayaknya sih gosipnya di Ciamis ya ini. Gosipnya ya. Belum fakta itu ya. Iya, saya asal aja lah. Pokoknya ada tempat yang nyaman, mampir dulu aja. Baik. Semoga aman. Kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa berpikir kritis di era yang banyak informasi, yang sangat banyak, dan mengapa hal ini sangat penting. Kita coba bridging dikit-dikit ya, Kak. Kenapa hal ini penting untuk kita coba pelajarin, Kak? Iya, teman-teman mungkin kalau mau tahu kenapa ini penting, nanti kita akan ngobrol di slide ya, karena akan agak detail, ada studi kasusnya juga gitu. Nanti teman-teman juga sih bisa sharing pengalamannya masing-masing, bisa ketik di kolom chat, atau mungkin nanti misalnya dari kakak admin ada misalnya mau punya pendapat, monggo aja ya. Mungkin aku nggak bisa jawab sekarang nih, Kak Andika, biar penasaran pesertanya. Oke. Baik ya, sengaja ditahan ya biar penasaran. Baik Kak, langsung aja Kak Heni. Nanti saya persilahkan sambil saya bantu untuk seleksi juga nanti ya. Yuk, mari kita sambut Kak Heni teman-teman semuanya. Terima kasih Kak Andika. Boleh dibantu untuk dibagikan layarnya ya Kak? Oke, teman-teman sudah mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita semuanya. Terima kasih banget buat teman-teman dari Kaizen yang sudah memberikan kesempatan ya untuk kita bisa berbagi, bisa sharing di sini. Nah, di sini saya mau disclaimer dulu ya Mas Andika ya. Kak Andika apa Mas nih anaknya dimanggilan nih? Boleh apa aja Kak, yang penting nyaman. Oke, Kakak aja ya biar kita sama-sama seumuran ya, 17 tahun ya. Oke, Kak Andika. Oke, teman-teman, hari ini kita ngobrolin soal ini, soal berpikir kritis, pemilih cerdas, pemilu damai. Jadi, saya mau disclaimer dulu, bukan berarti di sini saya paling paham atau paling jago dalam isu ini. Nanti kalau misalnya dari teman-teman di sini punya pengalaman yang berbeda atau pendapat yang berbeda, monggo aja teman-teman ya. Kita bisa sharing pengalaman dan pengetahuan. Kita ke slide berikutnya boleh Kakak Admin? Oke, kenalan dulu karena katanya tak kenal maka kata sayang. Kalau nggak kenal, kenalan dulu ya teman-teman ya. Ya, sebelum mulai ke Kota Palu lewat bandara, cek dulu baru bicara. Atau saya satu lagi nih teman-teman. Sop sapi makan di pasar, ada informasi, harap bersabar. Nah, ini sedikit pengantar pantun singkat dari saya. Saya dari Mafindo, Masyarakat Fitnah Indonesia.
kebetulan sekarang saya juga sebagai anggota presidium untuk Komite Edukasi. Jadi singkatnya tentang diri saya, nanti kalau teman-teman mau kita ngobrol lebih panjang, bisa kita banyak ngobrol di lain waktu ya. Slide boleh lanjut? Ini tentang Mavindo teman-teman, kita berdiri tahun 2016, jadi saat itu salah satu yang menjadi faktor kenapa kita berdiri adalah karena kita mulai melihat nih, ternyata di media sosial kita atau di berbagai kanal tuh mulai banyak hoax bermunculan. Itulah kenapa akhirnya kita nih orang-orang yang merasa satu perasaan, satu ide, kita tergabung dalam Mavindo. Nah, kita sifatnya apa sih? Kita independen, netral, dan non-profit. Jadi kalau ada yang nanya, kita di kubu mana? Nah, Mavindo kita nggak di mana-mana. Artinya ketika ada hoax dari manapun, Mavindo akan periksa faktanya. Dan sekarang kita ada di 44 kota Indonesia. Jadi seandainya dari ruangan ini teman-teman ada yang tertarik nih mau jadi relawan, monggo aja ya. Nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut. Oke, slide. Oke, mungkin mau Kak gabung ke Mavindo boleh ya. Nanti setelah sesi ini kita bisa ngobrol lebih lanjut ya teman-teman ya. Oke, harap bersabar. Horses. Oke, teman-teman tadi sedikit pengantar gimana akhirnya banyaknya informasi yang beredar ya, membuat kita tergoda banget nih. Gitu. Ada yang bilang ini bikin keren, ini jadi cantik, ini dan sebagainya. Akhirnya mendorong orang penasaran, dan akhirnya ternyata nggak dicek dulu, ternyata ujung-ujungnya bisa jadi itu hoax. Kita ke slide berikutnya dong boleh? Nah teman-teman ini karena tadi sempat disinggung oleh Kak Andika, kita ada apa sih nanti ya di 14 Februari, ini salah satunya teman-teman, kita akan melalui sebuah proses panjang, jadi ada pemilu serentak, ada tahapan-tahapan yang sudah dilakukan dari tahun lalu, sampai dengan nanti di masa yang akan kita pemilihan suara nanti ya 14 Februari. Dan teman-teman juga pasti mengalami ya, informasinya banyak banget, dan akhirnya muncul yang namanya tuh di kita mis dan disinformasi. Slide berikutnya boleh Kak? Nah, teman-teman, hari ini kita 4 hal yang mau kita bahas ya. Nggak lama-lama, nggak banyak-banyak juga. Pertama, kita akan ngomongin soal hoax dan pemilu 2024. Dampak digitalisasi pada proses pemilu itu dampaknya apa sih kayak gitu. Kemudian partisipasi masyarakat sipil melalui platform. Kita bisa ngapain ya? Seperti itu. Peran kita ngapain nih? Nah, yang keempat, penanganan disinformasi dan keamanan digital. Jadi, 4 hal ini akan kita obrolin di sore hari ini. Next slide. Nah, pertama ngomongin hoax dan pemilu teman-teman. Jadi Mavindo ini kita juga menerima pelaporan hoax teman-teman ya. Jadi kita mungkin secara angka, kalau teman-teman bandingkan sama Kominfo, kita menggunakan alat yang berbeda. Jadi kalau Mavindo ini merupakan hoax yang dilaporkan masyarakat ke Mavindo dan kita nanti akan periksa fakta. Nah dari hasil temuan kami dari sepanjang Januari sampai Desember itu ada 2.330 hoax ya yang kami terima. Nah hoax politiknya ada setengah lebih teman-teman. Dan mungkin teman-teman juga bisa merasakan ya gimana banyak banget informasi beredar di aplikasi percakapan ataupun di medsos teman-teman. Nah, sementara itu kalau dari sisi hoax politik sendiri ada 1.292, itu ada hoax yang terkait dengan pemilu, terkait dengan hoax yang politik lainnya. Bisa terkait dengan kandidat atau terkait dengan hal-hal yang terkait dengan politik secara umum kayak gitu. Jadi ini sumber dari banknya Mavindo. Oke, slide. Nah, dan ini teman-teman, per tanggal 22 Januari ya, tim pemeriksa fakta Mavindo kita sudah menemukan 160 hoax, dan 53 diantaranya itu terkait dengan pemilu 2024. Oke, slide. Nah, teman-teman, ini kita juga perlu refleksi ya, teman-teman ya. Tadi kan teman-teman angka-angka nih, tapi teman-teman jangan lupa bahwa data yang tercatat bisa jadi lebih sedikit gitu. Karena dalam kenyataannya, ini kalau kita bicara fenomena gunung es, teman-teman ya,
Bisa jadi ada angka-angka yang nggak muncul gitu. Kenapa sih nggak muncul ya? Karena bisa jadi ya, karena orang nggak tahu kalau itu hoax gitu. Atau yang kedua, orang nggak melaporkan, jadi enggan gitu. Aduh ribet nih misalnya gitu. Aduh kalau saya lapor nanti saya kenapa dan gimana gitu loh. Terus yang ketiga, banyak ruang-ruang tertutup yang tidak terdeteksi teman-teman. Jadi ada aplikasi percakapan yang terenskripsi ya, artinya orang luar nggak bisa tahu. Atau ada grup private, hanya orang tertentu yang bisa di dalamnya dan ternyata bisa jadi dia nyebarin hoax juga. Jadi memang ada banyak ruang-ruang tertutup yang memang kita belum bisa mendeteksi. Ini itulah kenapa kalau kita bilang bahwa angkanya bisa jadi lebih besar dari apa yang sudah Mavindo temukan. Slide berikutnya boleh? Nah, teman-teman sambil ngisi, sambil ke slide tadi kita coba latihan sedikit ya. Ini kita mau menguji dari teman-teman. Kira-kira nih hoax atau fakta? Ketik di kolom chat ya. Saya kasih waktu 5 detik aja, teman-teman amati tayangan ini. Hoax atau fakta? Oke. Wah, langsung dari Kak Ahmad, hoax katanya. Ada lagi? Hoax, hoax. Oke, sekarang yang kedua. Kenapa disebut hoax? Silakan ketik di kolom chat. Kita mau tahu alasannya nih. 30 Februari dari Kak Syarifah Nurhaya. Tepuk tangan buat Kak Syarifah. Ini saya kalau ada tepuk tangan, saya kasih live ya. Oke, terima kasih. Teman-teman, ini satu contoh simpel ya, teman-teman. Jadi, ini adalah sebuah hoax yang sempat beredar juga dan banyak masyarakat yang ya bisa kita dibilang terkelabui ya dengan informasi kayak gini gitu loh. Kita kan kalau niatnya mungkin buat kita tuh lucu-lucuan, tapi buat orang yang nggak tahu bahwa ini adalah hoax, bisa jadi dia akan lurus-lurus aja, dia akan misalnya dia akan ngantri mungkin gitu. Padahal tadi benar ya, seperti yang teman-teman komentar di kolom chat ya, nggak ada 30 Februari teman-teman. Iseng, iya betul iseng. Karena ada satu jenis hoax, itu namanya parodi atau satir. Nah, ini satu contoh ini teman-teman. Slide berikutnya boleh? Nah, kalau bicara tentang gangguan informasi kan sebenarnya banyak banget ya. Mungkin teman-teman juga sering dengar istilah ini nih. Misinformasi, disinformasi, atau malinformasi. Nah, ini saya ambil dari UNESCO, referensi ini teman-teman. Jadi, sesederhananya apa sih Kak beda dari tiga hal ini? Gitu. Sederhana itu kalau misinformasi, informasinya tuh nggak disengaja dia sebarin. Ini karena dia nggak tahu atau ketidaktahuan ya teman-teman. Nah, kalau disinformasi itu kebalikannya, dia ada unsur kesengajaan. Dan memang dia mau nyebarin. Nah, kalau malinformasi ini memang informasi yang dia tujuannya untuk memang benar, tapi mengarahkan misalnya untuk ke arah fitnah atau hal-hal negatif lah kayak gitu. Jadi nanti teman-teman setelah ini udah bisa lebih ini ya, udah lebih jago lagi lah. Pas ada, oh nih, disinformasi. Nah, kalau kita Mavindo, kita nyebutnya udahlah hoax aja gitu ya, biar teman-teman semua satu istilah yang lebih simple kayak gitu. Slide. Nah, ini kalau Mavindo kita membaginya ada 7 teman-teman. Nanti ke teman-teman bisa mampir ke Instagramnya Mavindo. Kita punya 2 Instagram. Yang pertama ada @mavindoid, yang kedua @turnbehoaxid. Nah, bedanya apa? Kalau @turnbehoaxid itu khusus buat kita naruh hasil periksa fakta. Jadi artikelnya kita bikin jadi infografis kayak gitu ya. Nah, kalau Mavindoid itu lebih ke arah aktivitas Mavindo, kegiatan-kegiatan organisasi. Jadi siapa tahu teman-teman mau tahu bisa mampir kedua situs kedua akun ya, akun IG-nya Mavindo kayak gitu. Nah, kita pakai 7 jenis ini teman-teman. Nanti ini kita mengacu dari first draft ya tentang 7 jenis ini. Nah, tapi saya nggak akan ngasih contoh detailnya karena waktu kita terbatas. Ini ada 7 jenis yang nanti bisa teman-teman temukan dalam keseharian teman-teman. Slide. Nah, sekarang kita ngomong yang kedua, dampak digitalisasi pada proses pemilihan. Tadi kan teman-teman kita melihat ya informasi seputar 2024 pemilu ya terutama sekarang itu bisa diakses secara digital. Saya nggak tahu di sini ada yang pernah ikutan pemilu 20 tahun yang lalu nggak ya? Mungkin kita bisa ngerasain bedanya ya. Mungkin kalau dulu tuh kita informasi terbatas ya karena itu belum ada internet ya. Nah, sekarang semua itu didigitalisasi. Jadi dari aplikasi, dari situs, dari handphone. Nah, dan ini yang dilakukan juga oleh penyelenggara pemilu maupun juga organisasi masyarakat sipil. Nah, teman-teman ini bisa satu contohnya ini saya ambil dari punyanya teman-teman ya dari bijak memilih nih teman-teman. Tapi ini mereka disclaimer ya, ini mereka merupakan agregat. Artinya apa sih? Mereka itu merupakan kumpulan dari berbagai referensi ya. Akhirnya mereka menjadi situs ini. Nah, kalau nanti teman-teman mau tertarik tentang KPU seperti apa, nah bisa mampir situsnya KPU. Bawaslu kayak apa bisa mampir ke situsnya ya. Tapi yang ini ya kredibelnya ya teman-teman ya, yang pakai .go.id. Jadi ini situasi sekarang, akhirnya semua didigitalisasi. Slide.
Nah, ternyata tadi kan sudah sempat disinggung ya, informasinya banyak banget teman-teman. Tapi juga hal yang kita perlu, ada satu hal kita penting banget kita punya tuh berpikir kritis. Nah, ini apa sih Kak maksudnya? Nah, mungkin teman-teman sih sudah ngalamin ya, atau pernah dalam situasi ini teman-teman. Oke, slide. Nah, ini kalau secara prinsipnya itu ada beberapa hal ya teman-teman, itu ada rasional, ada detail dan pola-pola fenomena, ada juga objektif atau dia mempertimbangkan konsekuensi dan risikonya. Juga tidak terbatas pada satu keterampilan. Jadi kalau ngomongin berpikir kritis teman-teman, itu tuh banyak banget ya. Jadi kita harus bisa melihat dari berbagai sisi kayak gitu. Lanjut. Nah, teman-teman, ini saya mau mencoba mengajak teman-teman untuk sedikit merenung ya di bagian ini nih. Teman-teman pernah nggak sih di fase-fase kayak gini? Era post-truth, maksudnya apa sih, Kak? Terkadang tuh kita masih menemukan, misalnya banyak orang itu dia mencari informasi tuh karena suka nggak suka gitu. Contoh ya, contoh saya misalnya temenan sama Kak Andika nih gitu. Terus karena saya kita udah CS ya, apapun yang Andika sampaikan menurut saya itu benar gitu. Walaupun bisa jadi dia sampaikan adalah hoax. Nah, tapi karena saya merasa, oh saya sudah suka sama dia, kita sudah sahabat lama, saya percaya sama dia, akhirnya apa yang dia sampaikan tuh saya yakin itu benar gitu. Itu yang namanya kita sebut era di era pasca kebenaran ya bahasa Indonesianya. Di sini fakta objektif kalah pengaruh sama emosi. Itulah kenapa kalau teman-teman ketemu ya ada orang kok ini bisa ya dikasih tahu kok nggak ini ya nggak mau berubah gitu. Padahal kita sudah kasih tahu kebenarannya. Nah ternyata kita ada di situasi ini teman-teman, di mana orang-orang itu lebih mengutamakan emosinya, lebih suka faktor like and dislike-nya kayak gitu. Slide. Ada lagi teman-teman, ada situasi di mana kita itu namanya echo chamber, itu kayak semacam gaung ya. Gitu. Kadang ini kecenderungan di mana kita tuh lebih senang ya mendengar apa yang kita sukain aja gitu. Jadi kayak kan kalau Gema itu kita kalau ngomong kan ada pantulan ya teman-teman ya. Nah di situ kita teman-teman yang akhirnya kita jadi terperangkap juga nih karena kita cuma mendengar yang sama, yang kita senang aja itu jadi kita jadi sebutnya echo chamber. Kita fenomena itu kita cuma mau mendengarkan yang sesuai sama kita aja kayak gitu teman-teman. Lanjut. Nah, ada lagi namanya filter bubble. Mungkin pada dengar ini gelembung-gelembung ya kalau kita bilang. Nah, jadi ini merupakan sebuah zona personal di mana tuh kita itu dikelompokkan. Ini sebenarnya tanpa teman-teman sadari ya. Pernah nggak sih teman-teman misalnya nih ngeklik teman-teman join misalnya ada satu suka pada sepatu tertentu misalnya. Nanti tiba-tiba di beranda teman-teman tuh disarankan buat misalnya beli sepatu itu gitu. Atau teman-teman misalnya saya suka nih misalnya mengunjungi iklan tertentu misalnya. Nanti tiba-tiba teman-teman tuh akan dapat referensi terus tentang hal tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan teman-teman sudah terlanjur ada sebuah lingkaran yang disistemkan oleh algoritma namanya. Nah, jadi teman-teman coba ingat-ingat nih, saya di sini nggak ya kira-kira? Saya udah mau dalam gelembung-gelembung ini nggak teman-teman? Lanjut. Nah, FYP juga teman-teman ya betul. Nah, cara kerja algoritma itu kayak gimana sih? Jadi di sini merupakan, ini kalau sederhananya teman-teman ya, gimana sebuah postingan itu tuh yang ada ditampilkan sama si di feed kita ya atau di beranda itu tergantung pada kitanya sukanya kemana gitu loh. Nanti dia algoritmanya bekerja tuh. Nah, kalau teman-teman taruhlah teman-teman kalau misalnya hobi kita bicara misalnya petualangan misalnya. Mungkin nanti di beranda teman-teman yang muncul alat-alat gunung atau misalnya tempat-tempat traveling alam gitu. Nah, sekarang menjadi bahaya kalau misalnya teman-teman hobi sama hoax, mungkin bisa jadi yang di referensi itu terus gitu. Informasi hoax, informasi ujaran kebencian dan sebagainya. Jadi ini teman-teman kita perlu ini ya, perlu refleksi nih. Jangan-jangan selama ini di beranda kita isinya begini ya gitu. Ternyata kita sudah terjebak dalam tadi gelembung-gelembung. Kita udah mendengar gaung kita sendiri, teman-teman. Ini kita perlu refleksi bareng-bareng. Oke, kita lanjut ke slide. Nah, ini juga contohnya teman-teman ya. Ini contohnya lebih detail lagi. Ini siapa yang suka K-pop di sini ya. Mungkin nanti muncul yang di referensi itu terus. Yang suka masak, video masak terus. Atau yang suka kucing misalnya. Saya suka kucing kebetulan. Yang ditayangkan, yang disuggest itu tentang kucing. Nah, contohnya kayak gitu teman-teman. Lanjut. Nah, ada lagi situasi yang kita alami sekarang, namanya kepakaran. Artinya, ini adalah situasi di mana orang tuh cenderung dia akan, kalau teman-teman mungkin pas masa COVID kemarin ya, terasa banget tuh ada
kalau kita bilang ahlinya ahli bahkan malah nggak didengar gitu loh. Mereka lebih dengar ke siapa? Misalnya ke public figure atau orang yang sebenarnya dia nggak punya kompetensi, tapi kenapa didengerin? Mungkin karena followernya banyak atau karena banyak orang yang setuju sama dia gitu atau suka sama dia. Nah, akhirnya ini menjadikan kita istilahnya matinya kepakaran. Jadi ini hati-hati teman-teman ya, karena kalau matinya kepakaran kita juga perlu lihat lagi background orang tersebut. Ini contohnya yang kalau di masa pandemi kemarin ya cukup ramai juga kasus ini seperti itu. Iya, katanya biasanya pilihan hati itu di awal nggak tergoyahkan. Malah cenderung kita malah mencari pendapat yang muatan pendapat kita ya, yang malah lebih ke arah situ cenderungnya. Oke, lanjut slide. Nah, sekarang yang ketiga teman-teman. Ini saya mau survei, caranya simple aja. Teman-teman nanti saya akan mengajukan pertanyaan. Ini kan ada pilihan-pilihan ya, antara report, flag ya. Yang kedua, mendelete atau hide. Yang ketiga, merespons atau counter. Yang keempat, ignore atau mengabaikan. Nah, sekarang saya mau nanya, mana yang paling mudah menurut teman-teman? Boleh ketik di kolom chat, nomornya aja. Tapi bukan nomor partai ya, dikait-kaitin lagi. Antara 1 sampai 4. Oke, mana yang paling mudah? Nomor 4. Kata Abdul Arifin ya. Oke, kata Gina juga nomor 4. Oke, ada yang pendapat berbeda? 4. Oke. Semua sepertinya sepakat ya nomor 4 ini. Oh, ada yang nomor 2. Nomor 2. Oke, nomor 2 juga katanya ini yang paling mudah ya. Oke, mungkin saya mau satu orang dong bisa menceritakan kenapa nomor 4 paling mudah. Saya mau random aja siapa yang mau membuka suaranya, boleh satu orang. Kenapa paling mudah? Ini saya juga lihat ada Kak Rizky juga bilang nomor 1 paling mudah, mereport atau flag. Oke, atau mungkin nggak apa-apa nanti kalau mau ketik di kolom chat boleh ya, nggak harus ngomong mungkin karena siapa tahu jaringannya atau ada kendala di suara. Oke, berarti menurut teman-teman itu yang paling mudah. Sekarang saya mau nanya pertanyaan yang kedua, mana yang paling sulit menurut teman-teman? Dari 1, 2, 3, 4 ini, yang paling sulit yang mana? Nomor 3. Oke. Saya boleh, Abdul Arifin, apakah kau bisa unmute, Kak Abdul? Kak Abdul, halo. Iya, Kak. Oke, Kak Abdul boleh cerita dong, kenapa nomor 3 ini paling sulit, Kak? Kenapa, Kak? Ya, tentu karena kan kalau kita jawab tuh harus berpikir ya, Kak. Kalau cuek itu kan tadi kalau dibiarkan. Oke. Halo, Kak. Sinyalnya sepertinya terbawa angin. Gak apa-apa ya? Oke, nggak apa-apa, Kak. Saya belum mendengar lanjutannya nih. Oke, nanti teman-teman boleh ketik di kolom chat ya, kenapa yang nomor 3 ini menjadi hal yang menurut teman-teman sulit ya. Oke, terima kasih Kak Abdul sudah tadi sedikit sharing sempat terdengar di awal. Nah, nomor 3, mana yang paling berisiko? Ada nggak risikonya, teman-teman? Mana yang paling berisiko? Nomor 1. Oke, ada lagi yang lain? Nomor 2. Oke, menurut Kak Gina nomor 2 ya, mendelete atau hide? Mungkin kita boleh nanya nih ke Kak Gina nomor 2, kenapa paling berisiko Kak Gina? Halo, apakah sudah bisa meng-unmute? Oh, 1 maksudnya. Oke. Kenapa nomor 1? Dianggap paling berisiko. Boleh cerita nggak? Oke. Nggak apa-apa ya. Kalau ternyata teman-teman ada kendala di suara, boleh diketik di jawabannya ya. Oke. Kita lanjut ya. Nggak apa-apa, Kak Gina mungkin belum bisa menyampaikan secara langsung. Oh, katanya bisa jadi kita di-report balik. Oke, itu risikonya menurut teman-teman ya. Nah, nomor 4. Pertanyaan yang keempat. Mana yang paling efektif? Dan alasannya kenapa? Silakan, ini pertanyaan terakhir nih. Antara 1 sampai 4, mana yang paling efektif dan alasannya kenapa? Oke, kita lihat jawaban dari survei. Kata Kak Gina nomor 4, kata bilang nomor 1. Nomor 4 ya, katanya paling efektif. Oke. Oh, karena mengabaikan paling efektif. Oke, ada lagi? Oh, kata Kak Abdul. Oh, kata Kak Syarifah nih, nomor 2. Karena nggak lihat lagi, nggak bikin stres katanya. Delete atau hide ya.
Oke, ini kalau nomor 2 karena tidak merugikan pihak manapun dan tidak berisiko. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah sharing pengalamannya. Nanti kita akan lihat ya. Oh, nomor 1 katanya itu lenyapkan atau tenggelamkan kata Kak Safi'i. Wah, menarik nih statement kalimat-kalimatnya. Oke, thank you teman-teman yang sudah masih pendapat. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut ya. Oh, bener nomor 2 tidak membuat heboh lainnya. Oke, lanjut Kak. Slide berikutnya. Nah, teman-teman ini sebuah ini ya, sebuah apa ya saya bilang kalimat buat kita renungkan ya. Ternyata kita bisa manfaatkan fitur pelaporan yang ada di setiap platform media sosial, teman-teman. Laporkan jika dianggap sudah termasuk dalam hoax dan menyebarkan hasutan kebencian. Ini merupakan peran kita sebagai masyarakat ya. Karena kalau menurut saya pribadi ya, kalau misalnya kita cuek, kalau misalnya kita abai, saya khawatir mungkin nanti malah itu apa yang tadi salah itu orang nggak bakal apa ya malah jadi makin meluas gitu loh. Atau misalnya kalau bahasa kita cancel culture ya, istilahnya kita menyetop nih. Nah, itu butuh banget peran dari kita masyarakat. Kita manfaatkan pelaporan ini teman-teman supaya nanti platform atau yang terkait dia bisa mulai tuh mikirin gimana caranya nih supaya di-cut kayak gitu. Oke, lanjut. Aku tuh jadi market leader. Wah, menarik. Nah, teman-teman ini saya mau share. Ternyata teman-teman kita punya banyak kanal pelaporan. Saya nggak tahu teman-teman pernah coba nggak ya? Nih, kalau misalnya sudah pernah coba, nanti bisa sharing ya. Tapi kalau misalnya belum, saya coba sharing dulu. Karena kanal pelaporan bisa kita gunakan apa aja sih? Slide berikutnya, Kak. Nah, ini teman-teman. Pernah tahu ini nggak teman-teman? Cekfakta.com. Jadi ini merupakan sebuah kolaborasi ya. Ada 20-an lebih media online termasuk Mavindo di dalamnya. Nanti teman-teman silakan tambahkan nomor ini di handphonenya teman-teman, nomor WhatsApp ini. Nanti di situ ada fitur mereka namanya fitur pelaporan. Ini tip line cek fakta ya. Nanti teman-teman bisa gunakan cara ini kalau teman-teman nemu hoax dimanapun bisa melapor ya untuk nanti coba diteruskan oleh tim pemeriksa faktanya cek fakta. Ini nomornya teman-teman di 0811 1000 0579. Slide. Contohnya teman-teman nanti ada pilihan fiturnya ya. Ada namanya di sini kalau teman bisa lihat itu ada fitur untuk kirim konten atau teman-teman nanti bisa lebih lanjut kalau misalnya kita mau ngelapor kemana nanti ada pilihan lagi itu lapor konten ya kayak gitu. Nanti bisa kita ada lanjutan. Nanti kayak semacam chatbot lah dia cara bekerjanya. Slide. Nah, teman-teman juga bisa manfaatkan ini juga, teman-teman. Kanalnya Bawaslu. Bawaslu punya beberapa cara ya. Teman-teman bisa lapor melalui WhatsApp, melalui email, atau melalui situsnya mereka. Nanti teman-teman tinggal bikin akunnya. Saya pernah bikin akunnya juga. Nanti teman-teman akan ada verifikasi balik ya di email kita. Nanti kita akan ngisi formnya mereka. Slide. Ini contohnya teman-teman ya kalau buat pengaduan gitu loh. Nah itu loh. Jadi memang kalau karakternya kan beda-beda ya. Ada yang modelnya chatbot, ada yang modelnya email dan sebagainya. Nanti silakan teman-teman sesuaikan. Buat saya cocoknya ngelapornya yang mana ya. Lanjut. Nah, teman-teman ini saya juga mau share ini bagian keempat ya. Penanganan disinformasi dan keamanan digital. Terus kita mesti gimana sih teman-teman? Ya tadi salah satu adalah kita dengan cara melaporkan. Ini salah satu yang Mavindo buat yang sedang kita kembangkan sekarang. Kita membuat kanal pelaporan, tapi agak berbeda ya sama kanal-kanal yang lain. Karena di sini kami itu tidak akan menyulitkan teman-teman gitu. Jadi kita boleh anonim, boleh tidak mencantumkan misalnya nomor telepon teman-teman, boleh tidak mencantumkan nama ya, atau inisial aja boleh gitu. Nanti teman-teman bisa gunakan kanal ini. Kalau jadi teman-teman yang tadinya awalnya ragu, aduh nanti kontak saya gimana ya, nanti nama saya jadi famous nih gitu loh. Teman-teman gak usah khawatir, Mavindo kita mencoba untuk menangkap hoax yang ada, karena kita tadi ya, yang kita sudah singgung di awal, kita pengen nih ngebongkar gunung esnya, supaya nanti hoaxnya ini muncul di permukaan. Dan nanti kita akan teruskan ya ke pihak terkait, misalnya, ini ada hoax yang kayaknya perlu ditindaklanjutin ya, misalnya oleh Bawaslu, oleh KPU misalnya, atau nanti oleh kepolisian, atau nanti kayaknya perlu ditanggung lagi oleh Kominfo nih misalnya, nanti kita bisa teruskan ke Kominfo teman-teman. Jadi silakan manfaatkan fitur ini, nomor WhatsApp-nya juga ada ya di bit.ly/laporhoax itu kanalnya. Nanti boleh di screenshot ya layar ini teman-teman ya buat ngelapor. Ya lanjut. Nah, sekarang kalau Mavindo kita untuk dari sisi secara umumnya kami melakukan 2 tindakan teman-teman. Gimana sih kita ngelawan hoax ini? Ada namanya pre-banking, ada namanya debunking. Nah ini makhluk apa nih teman-teman tenang ya, saya nggak akan mempersulit teman-teman.
gitu. Ini sangat simpelnya kayak gini teman-teman. Pre-banking itu tindakan antisipasi. Jadi hoaxnya belum muncul. Nah, kalau di banking hoaxnya muncul, kita periksa faktanya. Itu ibarat bedanya kayak gitu teman-teman ya. Atau sederhananya gini, kalau pre-banking itu sebelum hoax menyebar, kalau yang di banking itu hoax sudah menyebar baru kita dicek. Nah, nanti contohnya kayak apa sih Kak? Kenapa ada pre-banking? Salah satunya gini teman-teman. Ini kayak semacam vaksin ya. Vaksin itu kan konsepnya kalau dia nanti sudah datang, kan kita jadi mudah mengenali, oh ternyata dia hoax nih gitu. Contoh sederhananya kita bisa lihat di slide berikutnya nih. Contohnya ya, contoh pre-banking-nya. Boleh Kak di slide. Nah ini contohnya gini teman-teman. Kemarin kan sempat ramai ya, mungkin sempat terima juga. Ada sebuah konten yang soal katanya ODGJ nggak bisa milih dalam pemilu. Nah, aslinya gimana sebenarnya? Mereka tetap bisa memilih dan ada beberapa ketentuan secara aturan, batasnya atau misal situasi apa yang mereka bisa dan tidak bisa memilih. Nah ini contohnya. Jadi nanti kalau teman-teman, misalnya teman-teman dapat hoax soal ODGJ nggak bisa milih, teman-teman udah tahu tuh, oh ternyata ODGJ bisa milih loh, gitu loh. Jadi harapannya ketika ada orang yang nyebarin, teman-teman kan udah tahu nih, ternyata ini adalah hoax. Nah, teman-teman bisa nyetop hoaxnya di diri teman-teman. Itu simpelnya kayak gitu yang pre-banking. Sekarang yang kedua, ini namanya debanking, teman-teman. Ini teman-teman bisa menggunakan dua cara ya. Pertama dengan cara pengamatan. Jadi kita bisa melihat ciri-ciri hoax yang ada di situ, atau pakai alat. Nah, ini kira-kira saya nggak tahu teman-teman pernah pakai ini nggak mesin pencariannya nih. Google, Yandex, Baidu, ya dan lain-lain. Ada banyak ya mesin pencarian teman-teman ya. Atau teman-teman cek keaslian foto, pakai apa sih? Bisa pakai reverse image, Google Lens, Yandex juga punya ya. Atau berbagai cara alat lainnya. Silakan teman-teman gunakan yang sering dipakai kayak gitu. Oke, lanjut. Cek video menggunakan kata kunci. Jadi cara kerjanya mirip ya. Teman-teman nanti pakai kata kunci tapi di video cek di pencarian atau menggunakan foto. Cara manual kita screenshot. Nah, di screenshot videonya, baru video itu kan jadi foto. Fotonya baru kita cari mesin pencarian. Ada lagi namanya pakai invite teman-teman. Tapi ini caranya sih nggak bisa share di sini karena agak kompleks ya. Dan dia butuh pakai laptop. Jadi nanti teman-teman bisa gunakan beberapa cara. Terakhir ini cek lokasi. Saya mau kuis ini satu kuis aja buat teman-teman di sini. Ini Kak Andika ada Handika nggak? Ada hadiah nggak buat teman-teman yang bisa jawab nih? Halo Kak Andika. Hadiahnya doa tulus hati. Enggak ada sih Dapat Kak. sepeda. Oke, saya mau ngecek ketelitian teman-teman. Coba cek gambar ini di lokasi di mana? Yang paling pertama komentar nanti kita lihat berarti dia paling jeli ya dalam ruangan ini ya. Saya dapat tadi ucapan terima kasih. Coba teman-teman cek. Ini gambar ini lokasinya di mana? Jadi nemu nggak? Ini kita cek. Oh, ini. Silakan. Gambar ini Bawaan Surabaya ini ada di mana lokasinya? Boleh teman-teman zoom dulu, terus cek jalannya. Kita sambil cek-cek ya. Kira-kira ada di mana ya? Kita lihat yang komentar. Oh, di Bandung. Wah, belum tepat. Yang lain silakan. Ini foto saya yang ambil sendiri loh. Jadi mudah-mudahan otentik. Wah, Keane Diva Data betul sekali di Denpasar. Tadi kan dia dari Bali ya? Jangan-jangan deket rumahnya nih. Tadi Keane, kenapa kamu tahu kalau ini dari Denpasar? Boleh cerita nggak? Halo, apakah Kak Keane bisa sharing? Kok bisa tahu ya di situ? Iya Kak, dari dulu saya memang pernah ke Pakuan Surabaya, walaupun restoran Jawa Timur ada di pasar dekat rumah saya, tapi saya pernah lihat, saya baru pertama kali lihat di situ sih meniki langsung digoreng lagi, rasanya lumayan enak banget. Siap. Ini kalau gini nggak perlu cek fakta ya, udah ada orang langsung gitu ngelihat. Oke, keren-keren. Tepuk tangan dong buat Kak Keanu. Keanu, maaf. Oke, keren-keren. Orang dalam katanya Sapi. Ini udah nggak perlu dicek fakta dah, iya orang dalam ya. Nah, begitu teman-teman bisa pakai ciri-ciri yang ada dalam sebuah detail ya. Ini contohnya tadi ini di Denpasar. Slide berikutnya. Nah, teman-teman bisa gunakan situsnya Mavindo. Kita punya namanya termbehoax.id. Silakan teman-teman gunakan fitur pencarian. Nah, ini tempat Mavindo naruh hasil periksa fakta.
kita kurang lebih ada berapa ribu hoax ya kita bongkar di sana. Nanti gunakan fitur mesin pencariannya ya, ketik kata kunci di situ. Slide. Nah, teman-teman bisa gunakan chatbotnya Mavindo. Kami juga punya. Ini ada caranya seperti apa. Kita putarkan videonya ya, Kak. Silakan, Kak. Kalimasada adalah chatbot WhatsApp dengan nomor 085921600500. Langsung saja buka percakapan dan ketik misalnya halo, maka dia akan secara otomatis menjawab dan menampilkan pilihan aksi apa saja yang bisa dilakukan. Misalnya kita ingin tahu apa yang dimaksud dengan privasi, kita bisa ketik angka 5. Untuk kembali, kita ketik angka 0. Lalu untuk tahu apa itu Mavindo, itu di menu kita tekan angka 4. Akan muncul penjelasan Mavindo itu apa. Kembali lagi dengan menekan angka 0. Untuk tips dan trik kita bisa mengetik angka 3. Kembali lagi dengan angka 0. Lalu untuk menampilkan 10 hasil cek fakta terbaru, kita ketik angka 2. Itu akan muncul 10 ya artikel terbaru yang bisa kita baca di sana. Lalu kita juga bisa periksa hoax dengan ketik angka 1. Sehabis itu ketikkan keyword yang diinginkan. Misalnya di sini kita ketik bawang putih. Itu akan ditampilkan 5, maksimum 5 ya, hoax yang terkait. Bisa jadi ini lebih dari 5 itu bisa dicari di situs turnbackhoax.id. Kembali ke utama itu dengan ketik 0 atau langsung cari lagi misalnya jeruk panas. Nah, jeruk panas ini tidak ditemukan. Kita bisa perbaiki misalnya dengan ketik kata jeruk. Akan muncul 5 hoax yang terkait dengan kata jeruk. Lagi-lagi kalau ingin tahu apakah lebih dari 5, maka bisa ke turnbackhoax.id. Bisa juga kita ketik air panas misalnya. Nah, akan muncul juga 5 hoax yang berkaitan dengan air panas. Jika ingin tahu apakah memang lebih dari 5, bisa langsung buka turnbackhoax.id. Demikian, terima kasih. Oke, teman-teman, ini chatbotnya milik Mavindo. Silakan di-save ya, masukin nomor WhatsApp teman-teman 0859 21 600 500. Tapi ini bukan tempat buat curhat ya. Putus cinta, curhat ke kita. Beda kamar, teman-teman ya. Ini buat terkait dengan hoax. Slide. Dan nanti kalau teman-teman mau lihat lebih Kalimasada banyak, adalah chatbot WhatsApp dengan slide berikutnya, Kak. Slide berikutnya boleh. Kalau teman-teman nanti mau lihat hoax lebih banyak, teman-teman bisa ke terbasu.id. Ini ada video penutup dari saya. Sesi di hari ini, silakan Kak. Persahabatan buatku adalah tentang kepercayaan dan saling menjaga. Meskipun berbeda pendapat dan pandangan, atau ada yang berbuat salah. Sahabat sejati tak akan menyerah. Saling mengingatkan untuk berbuat yang benar. Gunakan logika saat menerima berita. Cek kebenarannya sebelum berbagi. Oke, slide terakhir teman-teman. Next. Next, boleh? Oke, teman-teman terima kasih sudah menyimak paparan hari ini. Ini bukan pesan terakhir ya, kesannya terakhir banget gitu. Yuk kita kenali hoax dan hasutan kebencian jelang pemilu, cegah hoaxnya, periksa faktanya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Andika. Baik, terima kasih Mbak Eni atas sharing-sharingnya dan sangat banyak daging, tulang, dan semuanya dikasih sama Mbak Eni. Cek faktanya, debunking, kenapa itu
ada echo chamber, lalu bagaimana cara melaporkan, teman-teman udah banyak sekali yang didapatkan pada sore hari ini. Namun saya juga akan minta pendapat dari satu teman kita nanti yang akan beliau juga sempat terlibat dalam literasi digital kemarin, jadi kita akan coba ngobrol-ngobrol bersama ya Kak Eni ya, bareng-bareng ya Kak Eni. Nah, oke, nggak apa-apa, ini off kan nggak apa-apa, sambil mungkin lagi di jalan. Baik, Kak Rizky, saya manggilnya Kak Rizky aja nggak apa ya. Gimana Kak, setelah Boleh, Mas tadi Andika. materi yang disampaikan sama Mbak Heni cukup banyak, padat, dan juga mungkin teman-teman juga ada beberapa hal yang baru, ada yang sempat ingin bergabung juga dengan Mavindo dan sangat antusias juga. Kalau dari segi Mbak Rizky sendiri gimana Mbak? Dari pendapat Oke, tentang adanya informasi yang banyak beredar di era saat ini yang oke. sudah akan berulang lagi. Oke, Boleh terima silakan. kasih Mas Andika sebelumnya dan saya juga ucapkan terima kasih nih kepada Kak Heni. Aku panggilnya Kak Heni aja ya, karena kita kayak seumuran ya. Materinya keren banget. Meskipun aku tahu Mavindo dari tahun lalu dan juga dari Mas Andika, terus juga dari Mbak Puji, salah satu teman saya. Kiranya ternyata lebih banyak lagi nih saya yang belum tahu gitu ya, kayak oh ternyata di Mavindo tuh bisa tadi untuk laporan yang cepat lewat WA tadi ya. Terus kemudian juga ada beberapa hal yang oh ternyata kita bisa cek sendiri loh mandiri gitu ya. Jadi biar kita nggak ada praduga gitu ya, menduga bahwa ini tuh benar atau salah dan lain sebagainya. Dan itu keren banget. Dan betul tadi kata Mas Andika juga gitu ya, selama kurang lebih 2 tahun ini kita terlibat dalam kegiatan literasi digital gitu ya. Memang banyak sekali nih informasi-informasi yang beredar gitu ya, hoax, dan juga sebenarnya kita sebagai praktisi gitu ya, jatuhnya tidak lelah gitu ya untuk menginformasikan kepada masyarakat bagaimana sih sebenarnya kita harus bersikap dan bagaimana cara kita untuk menghindari adanya hoax dan juga mungkin salah satunya gitu ya dampak panjangnya adalah kerugian gitu atau penipuan digital kayak gitu. Nah, jadi sama Kak Heni udah jelaskan lengkap banget gitu ya. Nah, mungkin dan juga teman-teman yang sudah bergabung hari ini, saya ucapkan terima kasih juga. Tadi banyak respon-respon ya di chat grupnya, chat roomnya. Dan antusiasnya juga keren banget. Kayaknya masyarakat kita sudah terliterasi cukup baik nih Mas Dika ya. Karena sebagian besar udah tahu nih cara membedakan berita-berita hoax dan enggak gitu ya. Tapi mungkin sedikit aku mau menanggapi nih Mas Dika bahwa salah satu hal yang mungkin sekarang harus lebih kita perhatikan lagi ya, mungkin kalau untuk penipuan digital ataupun berita hoax gitu ya, yang kebanyakan lewat chat gambar itu mungkin sudah lebih mudah kita atasi gitu ya Mas Dika ya, karena kita bisa report, bisa kita cek dari gambar picture-nya di Google gitu ya, tadi seperti yang sudah dicontohkan Kak Heni. Tapi tadi sedikit ada 2 hal yang aku menarik gitu ya, menarik perhatianku dari paparan Kak Heni tadi, adanya K-popers ya, melibatkan K-popers dalam ya bisa dikatakan black campaign karena kebetulan aku K-popers nih Mas Andika. Jadi aku agak Bersuara ya, curious nih. bersuara ya. Iya dong, aku agak curious nih sama ya ini permisi ya Kak Heni ya, karena memang ini aku banyak sekali menemukan kita bisa katakan black campaign gitu ya, kampanye-kampanye hitam yang melibatkan K-popers karena memang Indonesia ini merupakan salah satu lahan yang cukup apa ya, cukup gampang untuk dimasuki oleh K-popers ya, karena kita lihat sendiri konser K-pops dalam 2 tahun terakhir ini banyak banget gitu ya, sedangkan saya K-popers dari tahun 2012 itu nggak banyak konser gitu ya, seperti tahun-tahun sekarang. Nah, banyak di obrolan karena saya cukup aktif di Twitter, karena di Twitter itu banyak obrolan-obrolan yang lebih frontal yang nggak bisa dibahas di sosial media lainnya. Itu saya mohon maaf ya, saya sebut sosial medianya. Nah, di sana banyak K-popers istilahnya angkatan tua mungkin ya, yang umurnya udah ya kalau saya ngefans-nya dari 12 kayaknya kelihatan ya saya umurnya di range berapa. Mereka mengkhawatirkan adanya black campaign yang menyasar para K-popers muda atau K-popers yang masih awal-awal ini nih, yang masih sangat tergila-gila sama biasnya tanpa mengecek faktanya dulu. Biasanya ini di rentan anak-anak sekolah nih ya, teman-teman semuanya, di mana para ya saya katakan caleg-caleg nih ya, ataupun partai-partai yang memang mereka menyasar kaum muda yang tergila dengan K-popers. Jadi ada di salah satu kota ya, saya lupa ini. Jadi mereka mengadakan campaign
di mana mereka menggandeng komunitas K-popers di sana gitu. Jadi mereka melibatkan komunitas K-popers ini untuk menggalakkan kampanye salah satu cara legislatif di salah satu kota gitu. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kami karena sebenarnya yang saat ini yang dikhawatirkan adalah ketika kita apa ya, yang diserang itu adalah psikologisnya, Mas Andika. Karena kecintaan kita terhadap idola itu bisa menutup mata kita terhadap fakta-fakta lain itu ya. Mungkin maaf ya kalau agak berisik ini. Nah, itulah yang saya khawatirkan. Jadi banyak dari kita yang terlalu mengidolakan idola kita gitu ya, katakanlah K-popers tadi gitu ya. Biasanya kita akan tutup mata sama fakta-fakta lain yang terlibat. Nah, itu yang saya khawatirkan gitu ya pada teman-teman di sini. Nah, itu kalau contoh K-popers. Nah, sekarang kalau teman-teman perhatikan, ini di status sosial media saya sebutkan yaitu TikTok ya, salah satu pengguna aktif TikTok gitu ya. Di TikTok ini udah banyak nih konten-konten dari influencer, katakanlah ya, influencer di sini bisa selebgram, bisa TikTokers, dan bahkan ada beberapa aktris, aktors, singer, dan lain sebagainya yang ikut sebagai tim sukses salah satu paslon gitu ya, paslon legislatif ataupun capres ya untuk pemilu ini ya. Dan mereka menjadi tim kampanyenya, mereka membuat konten, mereka ikut dalam acara-acara tertentu dari paslon ini. Nah, inilah yang harus kita waspadai teman-teman. Gimana caranya biar kita nggak bias di situ ya, bias dalam pemilihan. Karena apa gitu ya, kita boleh nih ngefans sama mereka gitu ya, sama si influencer tersebut. Tapi teman-teman juga harus tahu nih sebenarnya kita memilih paslon tersebut hanya karena kita suka sama influencernya, karena mereka mendukung dia, atau memang kita paham dan setuju dan satu paham gitu ya dengan visi misi si paslon tersebut gitu. Nah, karena kita nggak tahu nih di belakang layarnya influencer ini ikut kampanye ataupun ikut mendukung paslon ini memang karena mereka satu visi dengan paslon ini, atau mereka hanya ya katakanlah hanya hubungan profesional gitu. Nah, makanya teman-teman hati-hati kalau teman-teman memang ngefans dengan salah satu influencer yang mendukung salah satu paslon ataupun calon legislatif, teman-teman harus membedakan nih, jangan sampai bias gitu ya. Kan aku pokoknya karena suka influencer tersebut, jadi aku pokoknya aku ikut dia, aku setuju semua hal yang dilakukan. Padahal mungkin kita nggak sepaham nih sama paslon ataupun calon yang mereka dukung gitu ya. Nah, makanya teman-teman hati-hati. Sekarang kan saya yakin nih teman-teman di sini sudah apa namanya cukup pintar gitu ya dengan sosial media tentang ya isu-isu pemilu terkini gitu ya. Jadi teman-teman mohon lebih diperhatikan lagi. Dan yang kedua, kalau ternyata ini kan kalau influencernya yang mendukung aja. Tapi Kak, gimana kalau ternyata influencer ini atau katakanlah mantan artis ini ya sekarang banyak yang nyalek juga nih, Mas Andika ya, tahu ya kalau di Jakarta, kebetulan saya domisilinya di Jakarta, banyak banget nih artis aktor yang sekarang menjadi salah satu calon legislatif. Kak, kalau aku ngefans sama dia gimana? Apakah aku juga harus curious about visi misinya? Ya, tentu saja teman-teman ya. Meskipun Kak, aku tuh ngefans banget sama penyanyi A gitu. Sekarang dia nyalek, aku harus dukung dia dong Kak, apapun yang dia lakukan. Silahkan teman-teman, tapi tetap diperhatikan visi misi dia apa sih gitu. Apakah program dia memang akan membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi. Itu mungkin sih Mas Andika sedikit hal yang bisa saya berikan kepada teman-teman gitu ya. Karena isunya kan mau pemilu nih gitu ya. Tadi pengetahuannya udah cukup banyak banget yang diberikan oleh Kak Heni. Kalau kita dapat konten ataupun ya apapun itu informasi di sosial media, bagaimana kita menanggapinya kalau itu ternyata berita hoax gitu ya. Dan saya mungkin memberikan sedikit masukan dari sisi psikologisnya tadi. Karena sekarang banyak banget nih ya yang menggunakan influencer. Karena tahu kita itu masyarakat Indonesia itu sangat loyal gitu ya kalau udah dukung dan suka sama idolanya gitu. Nah, Mas Dika, ini udah closing statement nih belum Mas Dika? Atau kita lagi ngobrol lagi? Karena saya punya pantun gitu ya. Tadi kan Kak Heni udah kasih pantun nih ya. Saya nggak mau kalah dong. Tapi kayaknya buat closing statement aja Disimpan Mas dulu Dika. aja nanti ya, disimpan dulu kayak. Silakan. Udah Belum, cakep Mas aja Pak Raffi. Syaf. Belum. Pantunnya belum. Nanti di akhir aja ya Mas Dika ya. Iya, iya. Nah, benar kata Kak Arisi di mana menyampaikan bahwa penting banget untuk mau menggali lebih jauh lagi ya. Jadi nggak cuma sekedar istilahnya apa ya, fanatisme kali. Fanatisme sehingga membutakan akal. Waduh, kayak dada jantung cinta kayak nggak apapun yang dikatakan sama dia bener aja gitu ya. Nah,
Mungkin langsung aja saya tanggapi beberapa pertanyaan yang sudah ada di sini. Itu pertanyaan dari Kak Keane, menyatakan bahwa Kak, bagaimana cara mencegah informasi pribadi agar tidak digunakan untuk memanipulasi atau mempermalukan kita di media sosial? Mungkin masuknya ke yang nantinya jadi black campaign gitu kali ya. Mungkin mulai dari Kak Heni dulu deh, boleh silahkan. Oke, thank you Kak Keano yang sudah bertanya. Kak Keano dari Bali ya, nanti bisa gabung sama Video Bali ya. Siang promosi. Iya, ternyata gimana sih cara kita mencegah informasi pribadi nggak disalahgunakan ya. Yang pertama mau nggak mau adalah ya kita jangan share informasi pribadi kita gitu. Kadang kan ada orang-orang yang oversharing ya. Mungkin contoh nih, Betul. wah gue baru selesai bikin KTP misalnya, terus dia posting tuh KTP-nya di medsos. Padahal ada nomor NIK kita gitu ya, ada data pribadi kita, atau ada beberapa misalnya, ini kalau paling kasar ya, jadiin pinjaman online misalnya. Kan bisa jadi kayak gitu, nggak edit aja kan. Nah, jadi kalau menurut saya untuk caranya adalah kita jangan share data-data informasi kita yang memang sebaiknya tidak di-share ke ranah publik kayak gitu. Karena nanti khawatirnya ada orang-orang yang memanfaatkan seperti itu. Nah, terus kalau misalnya nih untuk manipulasi permalukan kita. Nah, saya pikir kalau misalnya teman-teman merasa perlu klarifikasi, ya klarifikasi saja gitu. Misalnya contoh ada akun yang jelek-jelekin teman-teman nih misalnya Andika gitu, bisa dijelek-jelekin gitu. Ya kita klarifikasi saja statement kita bahwa saya tidak bla 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 gitu. Karena kalau misalnya teman-teman misalnya tidak merespon, saya khawatirnya nih kalau saya dari sisi risiko ya, nanti orang kalau bahasa kita kan oh dia jadinya berarti bener dong, kadang suka gitu ya. Nah jadi menurut saya nggak apa-apa kalau teman-teman misalnya ketika untuk pencegahannya adalah kita mulai sortir data-data mana yang bisa kita bagikan dan tidak, mana yang sebaiknya di-keep gitu. Dan yang kedua ketika sudah terjadi ya teman-teman tadi mulai memproteksi, melindungi informasi pribadi kita supaya tidak dipermalukan. Saya mau nyambung ke pertanyaan yang berikutnya nih Kak, ngomongin soal buzzer ya. Bagaimana cara menyadarkan buzzer? Menyadarkan buzzer ya. Iya betul. Nah, sebenarnya gini teman-teman kan kita nggak tahu ya ada orang-orang yang memang motifnya menyebarkan hoax. Kadang salah satunya adalah karena ada motif ekonomi gitu. Jadi ya kita nggak bisa bilang apakah dia dibayar karena kan kalau ada itu sudah bukti ya, bukti bahwa dia menerima transferannya. Tapi memang ada beberapa pihak ini yang dia itu memanfaatkan situasi. Gitu. Ini contohnya saya mau share ini pengalaman nyata. Ada teman saya. Dia itu membuat situs yang memang waktu itu pada zaman Pilpres yang lalu ya, pro dan kontra. Itu sengaja membuat situs yang memang isinya informasi yang pro A dan pro B. Jadi dia sengaja buat dua situs berbeda. Nanti kan orang banyak penasaran tuh, dari mana-mana penasaran kan diklik lah gitu. Terus nanti orang-orang dapat apa? Dapat zonk, nggak dapat apa-apa. Karena tapi yang bikin situs dapat klik dari orang klik dapat uang gitu loh. Dan dia bisa dapat puluhan juta dari situ. Nah, sebenarnya kalau bicara kayak gini, menyadarkannya gimana? Nah, ini kalau saya bicara teman saya ini nih saya bilang agak sedikit Indosiar dikit ya. Jadi teman saya ini berhenti ketika ibunya itu sakit dan dirawat butuh biaya ratusan juta. Jadi duit hasil dari situs itu tuh larinya ke situ semua. Itu yang membuat akhirnya dia itu tersadar. Ini kalau dibikin sebuah serial TV azab pembuat hoax ya. Tapi sebenarnya ini satu contoh aja teman-teman ya, bahwa sebenarnya saya bilang memang kalau bicara untuk orang-orang yang pada akhirnya mereka kita bicara dia untuk dikondisikan, mungkin agak sulit ya, karena kan ada motif ekonomi di situ. Terus kita bisanya apa sih Kak? Ya tadi kitanya jangan ibaratnya gini ya jangan termakan jualannya dia gitu. Ya ketika dia misalnya komen apapun, bahkan kita mungkin suka iseng mereaksi ya. Reaksi itu kan di algoritma kecatat tuh sama platform ya. Itu nggak usah teman-teman, cuekin aja. Karena kalau dia misalnya kita reaksi, misalnya kita marah nih, kata algoritma dia akan naik terus. Jadi saya pikir ya udah tadi langkah-langkahnya ketika ada sebuah informasi yang menurut teman-teman itu adalah ini cuma tujuannya untuk mendengungkan dan menurut teman-teman itu adalah sesuatu yang salah, ya udah teman-teman report aja ke platform. Itu ya teman-teman jangan reaksi apapun karena ketika kita bereaksi menurut saya itu dia akan menaikkan ininya dia juga gitu. Ibaratnya kayak semacam bahasanya tapi kalau di medsos itu apa tuh yang dia semakin naik reach-nya ya, kok agak lupa istilahnya. Pokoknya itu kita yang satu respon yang kita lakukan itu. Atau yang kedua, kita informasikan ke orang-orang yang mungkin yang sudah kenal sama kita,
jangan nyebarin itu lagi gitu. Memang ini nggak mudah ya, karena kan tadi ya sebenarnya teman-teman tuh ada situasinya, ada echo chamber, ada filter bubble, Betul. ada situasi post truth. Ya, tapi teman-teman pelan-pelan aja kasih tahu gitu. Minimal kita sudah, ibaratnya kalau kewajiban manusia, udahlah kita kasih informasi yang benar. Nanti dia menerima atau enggak itu menjadi pilihannya dia lah. Minimal dapat alternatif informasi teman-teman. Jadi saya pikir seperti itu ya. Tadi terkait dengan buzzer juga. Ini ada lagi yang komentar kita biasanya berbicara kebenaran di grup. Biasanya suka ada yang baper, berakhir fiktif. Bagaimana menghadapinya baper ya? Sebenarnya sih gini, menurut saya kita nggak bisa mengontrol emosi orang terhadap apa yang kita unggah. Bener nggak sih? Kita nggak bisa. Kamu harus setuju sama saya ya kan nggak bisa ya. Misalnya Kak Andika aku bikin status di Facebook misalnya. Kak Andika, kamu harus setuju sama apa saya posting ya kan? Nggak bisa gitu. Sebenarnya kita nggak bisa ibaratnya kita tidak bisa mengontrol bagaimana reaksi orang ke kita. Tapi kita bisa apa? Ya kita bisa merespon kitanya sendiri nih sebagai orang yang posting ya dengan apa yang menurut kita ya udah kita kasih batasan aja di kitanya sendiri bahwa sebenarnya oh ini loh yang kita share ini merupakan sesuatu yang bermanfaat misalnya. Ya kalau misalnya dia baper ya itu konsekuensi diri dia kan kita misalnya apa ya kita share nih di grup percakapan ada hoax kita cek faktanya misalnya terus ada yang baper ya itu ya konsekuensi dia seperti itu gitu loh tapi jadi niat kita adalah saya menyebarkan informasi yang benar informasi yang valid ya kita jangan perlu merasa bersalah juga ya nanti kalau kayak gitu semua nanti Mapindo nggak ada dong. Kita nggak akan periksa fakta kalau kita nanti mikirin orang wah nanti kalau kita unggah periksa fakta nanti orang ada yang baper nanti ada orang yang gimana tapi saya pikir kita perlu kembali ke nilai kita tadi ya niat kita apa sih kita pengen supaya masyarakat jangan sampai kemakan informasi yang salah jangan sampai informasi terjebak pada hoax gitu. Padahal kalau bicara lebih luas ada hoax juga akhirnya bisa membunuh kan bisa membuat orang meninggal gitu itu ada gitu. Ya jangan sampai itu kemungkinan terburuk terjadi lah minimal upaya kita sampai sebatas ini. Nah terus tadi kalau saya sedikit meresponnya soal K-pop tadi memang ya saya sepakat ya bahwa kita kalau bicara fenomena ini kan saya juga termasuk penggemar drakor juga ya. Intinya adalah gimana kita nanti supaya kita lebih bijak juga menyimak informasi dari manapun, mau dari komunitas ini, kelompok itu, sehingga kita nanti bisa melihatkan ke masyarakat bahwa sebenarnya sudut pandang itu berbeda. Gitu. Jadi kita perlu juga untuk melihat banyak hal, gitu teman-teman ya. Oke. Terus sudah ada tanggapannya Kak. Terima kasih banyak. Baik, ini Udah lewat 4 tanggapannya menit, cukup. aduh maaf ya teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman. Sebenarnya terima kasih Kak ini atas tanggapannya dan pertanyaan tadi dari semua pertanyaan langsung ditanggapin langsung sama Kak ini. Saya juga minta waktunya sebentar ya teman-teman semuanya untuk kita coba mendengarkan tanggapan dari Kak Rizky dan pastinya teman-teman semua karena ini juga penting banget tanggapan ini dan juga teman-teman semoga bisa dan mau untuk menunggu sebentar ya. Sebentar ya. Silahkan pada Kak Rizky untuk berikan tanggapan. Terima kasih Mas Dika. Saya singkat aja gitu ya. Yang Singkat, pertama boleh. adalah informasi pribadi. Oke, sederhana tadi dicontohkan sama Kak Heni, kita nge-share tiket kita kalau kita mau pergi atau kita nge-scan KTP tadi ya. Even kita cuman foto kita mau liburan nih, pengennya kayak ya apresiasi diri lah kita ngefoto tiket pesawat kita, boarding kita. Nah, itu juga termasuk informasi pribadi sesimpel itu. Atau yang lagi in sekarang kan banyak banget konten a day in my life ya. Teman-teman pasti tahu lah di salah satu platform ya di TikTok. Nah, sah-sah aja kalau bikin konten itu, tapi saran saya kadang kita tuh nggak sadar bahwa di konten tersebut kita tuh menyelipkan informasi pribadi kita nggak secara langsung gitu ya, tidak secara langsung. Misalnya nih, ada in my life, kita dari pagi sampai malam kita sebutin kegiatan kita pergi kemana, kuliah kita di mana, teman-teman kita siapa, terus kita juga ngelihatin bahwa kegiatan kita sehari apa. Nah, itu tuh orang udah bisa ngeprofiling kita tuh kayak gimana. Oke, si A ini Mbak Rizky ini ternyata dia kuliahnya di sini gitu ya. Misal contohnya saya kasih kegiatan saya sehari-hari kuliah. Kuliahnya di sini, dia jurusan ini. Oh, biasanya dia kalau kuliah ini naik angkot yang kode ini gitu. Terus misal dia suka bikin a day in my life kalau di kosannya kayaknya gini deh. Kayaknya tipenya yang gini. Oh, nggak ada penjaganya ternyata. Oh, nggak ada CCTV-nya gitu ya. Atau ternyata kalau dia malam sukanya makannya di sini. Oh, dia biasanya lewat sini dan lain sebagainya. Nah, orang kan tahu bahwa kegiatan kita tuh A, B, C, D. Kita biasanya ketemu siapa. Nah, dari situ dia udah bisa ke profiling. Ada celah nggak ya yang bisa dilakukan? Misal dia punya niat jahat nih. Oh, ada celah nggak ya saya bisa melakukan tindak kejahatan. Misal saya ngaku-ngaku jadi temennya atau saya ngaku dari orang yang bisa
Iya betul, di profil gitu tuh bahaya banget teman-teman kalau kayaknya kita nggak ngerasa gitu ya, kayaknya oh saya cuman update status aja kok, padahal dari situ orang tuh bisa ngeprofilin kita. Maka mungkin saran saya yang udah sering saya lakukan adalah saya jarang untuk update story di waktu yang real time-nya. Jadi misal nih hari ini saya pergi dinas ke kota Banjarmasin misalnya gitu ya. Saya update-nya biasanya H+1 gitu. Jadi untuk meminimalisir orang tuh tahu posisi saya di mana gitu ya. Bisa jadi orang itu tahu nih kontak orang tua saya. Kemudian di satu saat saya nggak bisa dihubungi, dia menghubungi orang tua saya bilang kalau saya di Banjarmasin dan dia bilang bahwa saya kecelakaan misalnya gitu ya. Nah itu kan udah H+1 saya update. Nah paling tidak orang tua saya tahu, wah nggak mungkin orang anak ini udah balik ke Jakarta, kan dia kemarin ke Banjarmasinnya. Nah sesederhana itu aja gitu ya teman-teman. Itu satu. Kemudian yang kedua tadi masalah kalau buzzer gimana. Oke yang paling penting ya tadi teman-teman ya. Kalau kita nggak bisa menanggapinya ya ignore aja tadi udah bener banget atau laporkan kalau memang dirasa itu sama ganggu. Terus gimana kalau menghadapi orang yang baper ketika kita ngasih informasi gitu ya di sosial media atau di grup gitu ya. Saran saya sertakan faktanya gitu. Jadi kita punya bukti kuat bahwa apa yang kita bilang ini sesuai fakta. Tadi benar kita nggak bisa ngontrol respon orang terhadap kita, tapi paling tidak kita bisa mengontrol apa yang kita lakukan. Nah dengan cara tadi itu mungkin kita nggak perlu apa namanya terlalu gini ya kayak kita langsung bilang ah aku nggak setuju ini salah nih nggak bener nih wah ini apa namanya mengadu domba kita cuma mengutarakan opini tanpa kita memberikan fakta. Nah biasanya itu yang nggak diterima orang karena orang kan yang rasa ya kan itu opini kamu saya juga punya opini nih kita harus saling menghargai opini betul. Nah makanya kalau memang kita mau memberikan suatu informasi ya, berikan faktanya. Jadi orang, kita kuat nih ngasih opini, terserah kamu mau setuju atau enggak, tapi ini faktanya. Kayak gitu. Nah, sebagai sekalian penutup ya, Mas Andika kan ini waktunya udah habis nih. Saya kasih pantun nih Mbak Heni, izin ya, biar pas gitu ya. Jadi ini closing statement saya plus penutupnya gitu ya. Boleh teman-teman kalau mau bilang cakep, boleh ya, mungkin di unmute mikrofonnya atau bisa bilang di chat room aja. Oke, Oke, jalan-jalan ke kota Palu. cakep, Jangan lupa beli tembikar. cakep. Bentar lagi udah mau pemilu. Jangan lupa jadi pemilih yang pintar. Terima kasih. Saya Yeay. kembalikan. Baik, terima kasih Kak Rizky. Mungkin langsung aja closing statement dari Kak Heni atau mungkin biasanya Kak Heni punya pantun balesan sih biasanya sih. Enggak. Kalau sekarang udah nggak ada, udah Oh, habis nggak ada ya. ya? Lagi Udah habis liburan, ya, lagi udah habis ya. liburan. Oke. Ya, intinya closing dari aku gitu, teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah hari ini berpartisipasi, bertahan sampai kita sedikit molor. Intinya adalah sekarang teman-teman punya peran yang lebih ya. Mungkin kemarin kita cuek, mungkin kita agak mengabaikan. Sekarang teman-teman punya peran yang lebih banyak, berani untuk melaporkan, berani untuk merespon, dan harapannya banyak orang yang terselamatkan, minimal lingkungan terdekat kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Heni, Kak Rizky atas tanggapan dan juga closing statement-nya. Yang pasti kalau mungkin dari sisi saya, kita memiliki kita seperti itu dan tugas kita tuh hanya mengetuk hati. Tugasnya kita mengetuk hati, mengetuk pikiran mereka, maaf ya. Dan masalah mereka mau membuka pikiran, membuka hati, yaitu sudah urusannya mereka. Dan ini menjadi kewajiban kita karena kita sudah warga negara digital mungkin, jadi kita harus menjaga kebersihan hoax atau mungkin yang lainnya, jadi itu berpartisipasi satu-satu seperti itu ya. Mungkin teman-teman semua terima kasih atas waktunya juga sekali lagi pada Kak Heni, Kak Rizky sudah memberikan waktunya, tanggapan atau mungkin jawabannya. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya, atas kesempatannya, sharing-sharingnya. Mungkin langsung aja saya akan minta teman-teman semua juga untuk langsung on cam aja memutuskan satu frame di sini. Yuk silahkan teman-teman semuanya langsung on cam aja, kita minta on cam karena waktu sudah terlalu mepet, saya minta langsung aja on cam teman-teman semuanya untuk kita foto bersama. Terima kasih teman-teman semua. Oh itu dia lagi sama nih. Terima kasih Kak Lisa, Kak Mas Eko, Mas Eko, halo Mas Eko. Ada Kak Vivo, siapa ini Kak Vivo ya? Oke teman-teman semua silahkan untuk on cam langsung aja, Om nyalakan kameranya. Kita akan coba untuk sesi foto dulu teman-teman semuanya. Mari silakan, saya tunggu. Saya hitung 5, 4, 3, 2, 1. Mari, yuk silakan. Terima kasih Pak Muhammad. Yang lainnya ada satu lagi, masih saya tunggu. Bentar lagi ya, bentar lagi aja kali ya. 5, 2, 1. Oke, silakan. Langsung aja, kita nggak usah pakai pos-pos ya, senyum aja ya.
dipesenin yang macam-macam. Kita pakai senyum terbaik, jadi silakan pakai senyum terbaik, senyum seramah mungkin. Kita mulai 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Ada saran mungkin dari kakak-kakak narasumber kita untuk postnya? Karena saya juga bingung mau post apa nih ya. Gak ada, cukup ya. Kalau Mas Fido gimana sih? Apa gini boleh ya? Oh gini aja kali ya, gini aja kali ya. Ini aman ya, ini aman. Oh nggak boleh. Oke deh. Pose terakhir apa Kak Uni? Apakah Kak Rizky adakah informasi atau mungkin ide untuk memberikan pose yang bisa digunakan? Cukup? Apa ya? Agak terbatas ya kita ya. Oh cinta. Oke. Karena tanggal 14 juga katanya Valentine ya. Terus kita coba menyebarkan cinta juga di tanggal 14 tersebut. Mari siap. Teman-teman admin boleh silahkan dibantu. Miringin kepala. Oke Kak Syafi'i. Siap. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Rizky, terima kasih Kak Heni, Kak Alisa, Kak Vivo, Kak Eko, juga teman-teman semuanya hadir di sini. Makasih Sudah semua, aku bertahan pamit dari dulu ya. Baik, terima kasih Mbak Heni. Dan lanjutin perjalanannya lagi, hati-hati semua. Baik teman-teman semua, terima kasih atas waktunya dan jangan lupa kita masih banyak kegiatan di Kaizen. Ada kantor digital, ada di Genome juga, ada Kaizen Room yang berikutnya juga. Terus diikutin, dipantengin Instagramnya. Jangan lupa untuk ikut ya teman-teman semuanya. Segitu dari saya, terima kasih atas kesalahan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi di Kaizen Talk berikutnya. Terima kasih Kak Rizky, teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Andika, terima kasih semuanya.